Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Andika, NIM 2019143288. Baiklah, di sebelah saya sudah ada narasumber saya, Ibu Marni Andriani SPD. Baiklah, saya akan bertanya mengenal proses pembelajaran yang telah dilaksanakan selama new normal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau proses pembelajaran selama new normal ini, bagi pengalaman saya pribadi ini masih sama dengan pada masa COVID kemarin ya, karena belum ada pertemuan tatap muka antara guru dan siswa. Tetapi karena kita ini di daerah, jadi kita sesuaikan dengan keadaan dan lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Dan misalkan karena siswa kita ini, kita untuk pembelajaran secara langsung karena masih belum diperbolehkan, jadi kita mencoba berbagai macam hal. Misalkan yang pertama kita mencoba dengan proses pembelajaran luring, luar jaringan, dan daring juga di dalam jaringan. Dan kalau untuk di dalam jaringan, menurut saya itu pembelajarannya itu masih belum efektif ya. Karena kenapa? Kalau di dalam jaringan, kita siswa saja, misalkan kita dalam pertemuan kelas seperti biasa itu, kadang-kadang siswa kita jelaskan masih belum mengerti. Apalagi kita menjelaskannya melalui HP, melalui video, atau melalui pembelajaran yang lainnya, itu mereka pasti belum mengerti. Apalagi dan sekarang itu metode seperti itu juga banyak melibatkan dan banyak juga dampak ya, melibatkan orang tua. Kemudian dampaknya lain lagi, misalnya orang tua yang tadinya tidak terlalu repot jadi repot. Dan kemudian juga siswa tadi juga itu kadang-kadang ada yang menyepelekan pembelajaran ya. Misalkan untuk pembelajaran ada yang tidak masuk, ada yang tidak mengerjakan. Dan kadang-kadang kita sebagai guru juga harus aktif ya, harus aktif untuk mencari kabar siswanya bagaimana. Dan itu juga hambatan dari guru. Selain dari hambatan internalnya sendiri, hambatan dari internal dari siswanya, mungkin siswa juga banyak yang belum memiliki HP, apalagi SD ya, belum memiliki HP. Kemudian juga untuk membeli paket ya, kalau dalam jaringan itu juga berat karena ekonomi juga masih seperti ini kan. Dan juga kalau itu pada dalam jaringan, dan kemudian kita coba di luar jaringan, seperti siswa kalau misalkan karena siswanya dalam lingkupan daerah sini, jadi siswa kita undang ke sekolah untuk mengambil soal ya, misalkan soal untuk 1 minggu dikerjakan, kemudian dia mengerjakannya ke rumah. Itu sudah kita coba juga, dan itu kadang-kadang lumayan efektif. Namun kita kadang-kadang nggak tahu ini dikerjain oleh siapa soalnya, itu juga sih hambatannya. Jadi menurut saya untuk pembelajaran untuk SD itu, untuk khususnya di daerah itu menurut saya belum menemukan strategi pembelajaran yang efektif seperti itu. Selain itu, isu-isu apa masalah metode pembelajaran apa yang telah dilaksanakan? Nah, yang untuk metode pembelajaran telah dilaksanakan ya tadi, yang pertama dalam jaringan, yang kedua di luar jaringan. Yang kita sudah coba dalam jaringan ya seperti tadi itu tidak efektif karena kita juga banyak hambatan dari luar maupun dari sekolah sendiri. Kemudian kalau di luar jaringan juga kita bisa efektif, namun kita tidak tahu itu yang dikerjakan oleh siswa atau yang dikerjakan oleh yang dibantu oleh orang tua ya. Dan juga menurut saya itu metode pembelajaran untuk SD, menurut saya ini walaupun kita menggunakan metode luar jaringan dan dalam jaringan itu masih efektif. Untuk SD, taraf SD itu menurut saya ini harus ada pertemuan, karena kalau nggak ada pertemuan ya gini akhirnya ya, siswa semakin sering main HP itu kadang digunakan untuk yang lain, bukan untuk mengerjakan soal ya. Kadang-kadang kan kasusnya sekarang banyak siswa walaupun ada paket, ada HP itu tidak dikerjakan untuk ini, tidak dipakai untuk belajar, dipakai untuk yang lain ya. Dan juga kalau untuk di daerah kita ini untuk SD khususnya di daerah kita ini itu belum ada yang namanya penerapan memakai aplikasi Zoom, kemudian Classroom, karena kita nggak terjangkau, belum terjangkau ke sana ya. Juga bantuan untuk paket data juga kita kan nggak setiap bulan ya, kemudian hanya sekali kemudian dari pemerintah. Jadi itu juga yang memberatkan sih. Oke, terima kasih kepada Ibu Marni. Itulah jawaban tentang mengenal proses pembelajaran yang telah dilaksanakan selama new normal dan isu-isu apa masalah metode pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baiklah, saya tutup
dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menganalisis wawancara kemarin. Ternyata pembelajaran selama new formal dalam pandemi ini sangatlah tidak efektif, karena tidak memungkinkan anak SD diberikan HP dan belajar lewat classroom. Nah, jadi guru sekarang menekankan dalam sekolah itu, dalam belajar mengajar itu, setiap minggunya itu cuma 2 kali pertemuan agar anak tersebut bisa mengerti dalam pembelajaran tersebut. Itulah analisis saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Terhetini, NIM 2019-14-3291, kelas 3H. Baiklah Ibu, perkenalkan namanya Bu. Ya, terima kasih. Di sini nama saya Nelda, SPD SD. Sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Simpang 4 Pedu. Baiklah Bu, saya akan bertanya mengenai proses pembelajaran apa yang telah dilaksanakan selama new normal. Ya, di sini saya sebagai kepala sekolah menindaklanjuti untuk guru-guru bahwasanya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan selama new normal saat ini dalam keadaan COVID, kita adakan satu kelas dibagi 2 kelompok belajar daring, juga belajar melalui luring. Di sini untuk cara pembelajarannya kita gunakan melalui grup masing-masing dari wali kelasnya. Luring yaitu mereka dikasih pelajaran melalui video atau disuruh menonton televisi. Kemudian untuk daringnya kita beri tugas mereka siswa-siswi itu kita kasih melalui WA dari rumah. Itu saja. Kasih melalui WA dari rumah. Itu saja. Baiklah Bu, metode pembelajaran apa yang telah dilaksanakan? Kalau masalah metode di sini sesuai dengan keadaan kita saat ini, yaitu kita gunakan yang biasa-biasa saja seperti tanya jawab. Terus kalau saat ini kita adakan melalui penugasan, atau bisa juga kita kasih dia ceramah di saat dia masuk atau di saat dia ke sekolah. Baiklah, mungkin itu saja Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada satu di sini kita tekankan, selama proses belajar mengajar di SDN 1 Simpang 4 Pedu ini kita tetap memperlakukan siswa-siswi kita belajarnya melalui daring dan luring. Terus kita utamakan dengan protokol kesehatan dengan menggunakan anak didik siswa kita suruh satu memakai masker dan cuci tangan, juga jaga jarak, jangan lupa. Itu saja. Baiklah, terima kasih Bu atas tambahan jawabannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Tahatini, NIM 2019-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Tahatini, NIM 2019-14-3291. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil pertanyaan saya kepada Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Simpang 4 Pedu. Menurut analisis saya adalah guru memberikan tugas dan menjelaskan materi melalui WA Group. Menurut pendapat saya adalah guru wajib mengulang penjelasan materi, mengulang atau menjelaskan ketika berada di dalam kelas, sehingga siswa dapat memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan guru melalui WA Group tersebut. Mungkin itu saja analisis saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Alia. Ini 2019
143315 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran belajar BSD yang diampu oleh Ibu Siska Purnamasari. Baiklah, di sini sudah ada Bapak Zabid. Bapak Zabid bisa memperkenalkan dirinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zabid. Saya salah seorang dari guru SDN 4 Kelkar, Kecamatan Kelkar, Kabupaten Muarujambe. Tepatnya alamatnya Desa Suban Baru, Kecamatan Kelkar, Kabupaten Muarujambe. Baiklah, pertanyaan pertama. Proses pembelajaran apa yang telah dilaksanakan selama new normal? Mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan selama new normal, itu pertama kami menyiapkan pembagian waktu belajar, kemudian jaga jarak, maksudnya itu melakukan 3M, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Tidak kemungkinan saya sebutkan tadi dari yang terakhir. Kemudian juga membagi kelas itu menjadi 2 kelompok. Ada shift pagi dan juga shift siang. Selebihnya ada juga pengurangan waktu belajar di sekolah. Selebihnya di rumah. Sekolah menyediakan hand sanitizer, kemudian desinfektan atau tempat cuci tangan, ada sabunnya, maksudnya ada sabun cair. Bisa deh. Dan untuk pertanyaan kedua, laksanakan. Pertanyaannya masalah isu-isu apa dan masalah metode pembelajaran apa yang dilaksanakan, gitu ya. Mengenai pembelajaran secara daring itu diimplementasikan beragam cara oleh pendidik atau guru, mulai dari penutupan sekolah seperti juga dilakukan atau dilaksanakan oleh sekolah kita SD. Kemudian pembelajaran dilakukan melalui berbagai media sosial, terutama di sini WhatsApp group. Tapi pada kondisi darurat seperti adanya virus sekarang ini, bentuk penugasan itu dipandang efektif dalam belajar jarak jauh. Tapi untuk memahami konsep kemudian mengembangkannya sampai refleksi itu tidak berjalan dengan baik atau tidak semestinya. Itu barangkali pendapat saya. Untuk pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari belajar daring dan tatap muka? Jelas mempunyai perbedaan, terutama masalah waktu dan tempat. Masalah waktu ini jelas tahu tatap muka itu sebelum COVID ini itu dilakukan dengan normal waktunya. Tapi pada masa COVID ini itu waktunya mungkin tidak direncanakan dengan berubah-ubah, maksudnya ada malam hari, ada siang hari, bahkan sore hari. Tidak.
itu masalah waktu, masalah tempat, terus kapasitas kelas pada masa sebelum pandemi sepenuhnya dimanfaatkan. Sedangkan pada waktu pandemi ini dibatasi atau berjarak, bahkan dibagi menjadi 2 shift. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itu saja. Bila ada kata salah, mohon maaf. Apabila itu ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan analisisnya mereka mengikuti protokol pemerintah, yaitu cuci tangan, jaga jarak, jaga fisik, dan lain-lain. Dan juga mereka melakukan pembelajaran secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM 2019-143317 dari Universitas PGRI Palembang, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SD Desa Karangringin 2 yang bernama Bapak Kresna Bayu SPD. Baiklah, Bapak di sini mengajar pembelajaran apa? Saya mengajar pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana proses pembelajaran dan metode yang Bapak laksanakan menggunakan sistem jarak jauh selama COVID-19 ini. Jadi sistem pembelajaran yang kami laksanakan yaitu menggunakan metode daring dan luring. Untuk sistem daring itu kami menggunakan aplikasi Zoom, grup WhatsApp, dan juga siswa kami minta untuk mengirimkan video aktivitas olahraga di rumah. Selanjutnya untuk sistem luring, guru membuat beberapa kelompok siswa untuk melakukan pembelajaran di rumah siswa. Itu. Apakah dengan metode pembelajaran jarak jauh itu bisa membuat siswa memahami materi-materi yang Bapak berikan dengan jelas? Dari metode yang disebutkan tadi, siswa dapat memahami materi dengan jelas, meskipun tidak seefektif pada saat tatap muka. Dalam proses daring itu kan biasanya ada masalah yang muncul. Masalah apa saja yang muncul dalam proses pembelajaran selama berlangsung itu? Adapun permasalahan yang paling utama yaitu jaringan internet, lalu keterbatasan kuota siswa, dan selanjutnya seringnya mati jaringan listrik. Oleh karena itu siswa sering terlambat mengerjakan tugas. Oke, baiklah, terima kasih buat Bapak Kresna Bayu atas wawancaranya. Itulah hasil wawancara saya dengan Bapak Kresna Bayu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya bertanya kepada salah satu guru di SD Desa Karangringin 2, isu-isu masalah yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yaitu jaringan yang kurang stabil. Oleh karena itu, siswa sering keterlambatan dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi menurut saya, guru sebaiknya memberikan kelonggaran waktu dalam pengumpulan tugas siswa. Saran strategi dalam pembelajaran yaitu strategi pembelajaran mandiri. Karena strategi ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu siswa, kemandirian siswa, dan peningkatan diri siswa. Jadi, strategi ini cocok untuk proses pembelajaran. Itulah hasil analisis dari saya ucapkan terima kasih.